Masuk ke materi akuntansi piutang. Definisi, piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atau bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hari ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Pengisian piutang tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan atau korporasi dan atau entitas lain. Nilai pengisian piutang tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk pengisian piutang tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan pengisian saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Klasifikasi pungutan terdiri atas yang pertama piutang pajak daerah pemerintah provinsi, yang kedua piutang pajak daerah pemerintah kabupaten atau kota, yang ketiga piutang retribusi, yang keempat piutang pendapatan asli daerah lainnya. Yang berikut perikatan terdiri atas pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, pemberian fasilitas. Transfer antar pemerintah terdiri atas yang pertama piutang dana bagi hasil, piutang dana alokasi umum, piutang dana alokasi khusus, piutang dana otonomi khusus, piutang transfer lainnya, piutang bagi hasil dari provinsi, piutang transfer antar daerah, piutang kelebihan transfer. Pengakuan. Yang pertama, diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Pengukuran. Yang pertama, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk WP yang mengajukan banding atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Dasar yang digunakan untuk menghitung pengisian piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kualitas piutang lancar. Yang kedua, kualitas piutang kurang lancar. Yang ketiga, kualitas piutang diragukan. Yang keempat, kualitas piutang macet. Pengolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kualitas lancar. Jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan. Yang kedua, kualitas kurang lancar. Jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan. Yang ketiga, kualitas diragukan jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan. Yang keempat, kualitas macet jika umur piutang lebih dari 12 bulan. Pengungkapan. Yang pertama, piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang, rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya, penjelasan atas penyelesaian piutang, jaminan atau sita jaminan jika ada, khusus untuk tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Sistem akuntansi piutang SKPD. Yang pertama, pihak-pihak yang terkait, penjabat penata usaha keuangan SKPD
atau PPK garis SKPD. Yang kedua, bendahara penerimaan SKPD. Dokumen yang digunakan, yang pertama surat ketetapan retribusi daerah, SKR daerah, SP2D. Yang kedua, dokumen yang jurnal standar. Pada saat SKPD menerbitkan SKR daerah oleh SKPD mencatat dengan jurnal standar. Untuk jurnal LO dan neraca, akun piutang berada di sebelah debit dan di kredit pendapatan LO. Pada saat SKPD menerima pembayaran dari wajib retribusi MK retribusi, maka SKPD mencatat dengan jurnal standar, jurnal LO dan neraca. Untuk akun debit yaitu kas bendahara pengeluaran, untuk akun yang dikredit piutang. Untuk jurnal LRA yaitu akun yang didebit perubahan sal, akun yang dikredit yaitu pendapatan LRA. Pada saat diterima nota kredit dari bank di mana wajib retribusi melakukan pembayaran langsung ke rekening bendahara penerimaan atas pendapatan, maka SKPD akan mencatat jurnal standar, jurnal LO dan neraca, akun debit yaitu kas bendahara pengeluaran, akun yang dikredit yaitu pendapatan